Horas-horas, selamat malam kesayangan Inang, apa kabar? Kita masih di hari Jumat ini, di akhir pekan, membahas sidang Sambo. Karena kesaksian yang belakangan ini menjadi bahan pembicaraan di mana-mana adalah bagaimana seorang FS yang memberikan keterangan dengan datar dan cerita yang bertentangan, bahkan bertentangan dengan yang dikatakan oleh ajudannya sendiri. Jadi karangan-karangan yang semakin membuat kita bertanya-tanya, kenapa kok dia ngotot berbohong dan membawa itu ke arah peristiwa di Magelang yang sebetulnya tidak pernah terjadi kalau menurut Inang. Malam ini kita sudah ditemani oleh pengacara dari keluarga Joshua, PH, penasehat hukum, yaitu Mas Yohanes Raharjo yang hadir sudah di podcast Horas Inang malam ini. Apa kabar, Mas? Selamat malam Horas Inang. Salam sehat, Mas. salam semangat. Salam sehat dan semangat. Salam semuanya buat rekan-rekan seperjuangan. Yes. Ini kan saya setiap kali sidang itu berusaha untuk membuat review, ya Mas ya? Betul. Jadi kemarin ini kesaksian dari FS itu memang fenomenal kalau menurut saya. Menurut Mas Yo sendiri gimana dari sisi PH keluarga Joshua? Ya, perlu kami sampaikan bahwa tanggal 7 Desember kemarin Inang, itu kebetulan FS yang statusnya terdakwa dalam sidang tanggal 7 diminta keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Saksi ya. Saksi untuk terdakwa RE, RM dan KM. Richard Eliezer, Richie Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ya. Jadi 3 orang ya yang terdakwa. Ya. Jadi kapasitasnya FS di sini sebagai saksi. Jadi syarat formal saksi itu adalah syarat formal dan material ya. Formalnya sudah disumpah, berarti dia harus melakukan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alamin secara benar. Secara langsung ya? Secara langsung. Syarat materialnya adalah apa yang dia alamin tadi. Apa yang sebenarnya dia lakukan, apa yang sebenarnya dia dengar. Bukan yang di luar itu. Yes. Gitu. Jadi empirical experience, pengalaman empiris ya? Betul. Hanya itu yang boleh diceritakan? Okay. Syarat materialnya, salah satunya. Oke, itu syarat material ya. Lalu dia menceritakan sesuatu yang dia alami ketika bersama-sama dengan ajudannya, misalkan Ricky Rizal. Itu terus ketika itu bertentangan, maka sebetulnya tahu nggak sih FS ini bahwa kebohongan-kebohongan yang dia bangun itu hanya akan menjadi bumerang pada satu ketika. Menurut Mas Yu gimana sih? Nah, begini ya. Ini menarik sekali Inang, karena kami sejak awal persidangan tanggal 17 Oktober sidang pertama sampai terakhir sampai detik ini kami mengamati ibaratnya FS ini sedang membangun suatu konstruksi bangunan, suatu konstruksi yang bisa membebaskan FS dari jeratan hukum. Oke, jadi dia tujuannya membebaskan diri. Membebaskan diri. Nah, karena apa? Di dalam kitab undang-undang hukum pidana memang ada pasal-pasal tertentu yang dapat membebaskan seorang terdakwa, yang dapat membebaskan seorang melakukan tindak pidana. Nah, pasal apa itu, Mas? Dia akan mengkonstruksi salah satu pasalnya adalah begini. Ada alasan yang bisa membebaskan seorang melakukan tindak pidana. Alasan pemaaf dan alasan pembenar. Ya. Alasan pemaaf adalah alasan yang datang dari internal, yaitu kalau pelaku itu sakit jiwa. Tentunya kalau tidak bisa dihukum, tentunya itu ada ahli yang menyatakan pelaku sakit jiwa. Alasan pembenar adalah sebagaimana dimaksud salah satunya pasal 48 dan pasal 49. Nah, FS ini berusaha membangun konstruksi pasal yang ingin membebaskan dengan, kalau menurut saya Inang ya, membangun pasal 49 atau dikenal notware. Pasal 49 ini bisa membebaskan pelaku tindak pidana, tapi ada syaratnya. Bunyi pasal itu antara lain begini: barang siapa melakukan
perbuatan, ya, untuk pembelaan darurat, untuk membela harta dirinya, untuk membela dirinya atau orang lain, ya, membela Sambo atau istrinya, untuk membela kesopanan diri sendiri atau orang lain, kesopanan dalam arti kesusilaan, kehormatan sendiri atau orang lain, untuk mempertahankan harta benda sendiri atau orang lain, ya, dapat dibebaskan dari jeratan pidana, tapi dengan syarat saat itu juga ada serangan yang melawan hukum. Dan serangan itu seketika itu juga. Jadi termasuk self defense, ya? Iya. Dan tidak ada jalan lain selain apa yang dia lakukan itu. Nah, dia rupanya ingin membangun pasal 49 Notwerik, menurut dugaan saya. Kenapa begitu? Karena sejak awal, ya, dia sudah ketika Sambo FS dimintai keterangan sebagai saksi tanggal 7, dia memposisikan seolah-olah dia sebagai terdakwa. Dia mengkonstruksikan adanya pelecehan seksual di Magelang. Nah, dan Joshua diposisikan oleh dia sebagai pelaku. Jadi sebagai dia pelaku. Bukan terdakwa kalau saya bilang, dia memposisikan dirinya sebagai korban. Betul. Iya kan? Nah, saya lanjutkan konstruksi pasal yang akan dibangun oleh pihak 49 ya. Jadi konstruksi pasal itu kalau akan dirangkaikan dengan konstruksi versi Sambo, dengan PC pada tanggal 7 Juli kurang lebih jam 2-3 malam menelpon FS bahwa dia dengan menangis mengabarkan bahwa Yosua kurang ajar. Nah, seakan-akan FS kan kaget, emosi, ya, dengan kaget emosi dia ingin melakukan sesuatu. Nah, konstruksi awalnya begitu. Dan kemudian dengan kaget itu dia seakan-akan bisa melakukan pembelaan untuk istrinya dengan pasal 49 tadi, ya kan? Karena syarat tadi ada kegoncangan jiwa. Ada kegoncangan jiwa. Kaget, kegoncangan jiwa, ada serangan seketika itu juga sehingga dia melakukan perbuatan. Nah, namun ada beberapa hal yang janggal. Karena pasal itu dapat membebaskan seorang pelaku tindak pidana manakala seketika itu juga ada serangan yang melawan hukum. Seketika itu juga serangan itu belum berakhir. Seketika itu juga ada goncangan jiwa. Goncangan jiwa itu grafiknya naik terus, tidak turun, naik lagi. Nah, tidak tiba-tiba bisa main badminton. Nah, itu goncang jiwa, tapi ada main badminton, berarti itu jiwanya tidak mengalami kegoncangan. Iya, itu salah satu contoh. Mungkin celah yang dia juga tidak pahami. Saya cuma mau nanya gini, Mas Cio. Kalau bohong itu ngingetnya kan susah ya, Mas? Iya, betul. Iya kan? Nah, menurut Mas konstruksi dia yang melakukan kebohongan supaya mendapatkan pembenaran agar bisa dapat 49 pasal 49 itu berhasil nggak sih? Saya yakin tidak akan berhasil karena ini yang akan dibangun pembenaran untuk diri sendiri, bukan kebenaran material. Ya, ingat ya. Pembenaran berbeda dengan kebenaran material. Jauh sekali itu. Kalau kebenaran material yang akan dikonstruksikan dalam persidangan pidana ini adalah apabila saksi atau terdakwa berlaku jujur, mengungkapkan sebenar-benarnya apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Nggak mungkin lah, Mas. Dari awal aja dia waktu bikin rekayasa tembak-tembakan, ya, kesayangan Inang ingatkan bahwa kita ini selama berminggu-minggu bikin skenario bahwa ini 2 ajudan, 1 dari atas, 1 dari bawah. Ada pelecehan di Magelang, lalu tiba-tiba 7 kali nembak tidak pernah kena. Ini nembak 5 kali semuanya kena. Itu kebohongan luar biasa, bener nggak? Ini menarik, Inang. Ini tadi Inang bicara tentang pelecehan. Nanti kita ungkap tersendiri pelecehannya ya. Pelecehannya bagaimana sih sebenarnya konstruksi hukumnya, gitu kan? Bukan sekonyong-konyong, oh dia dilecehkan harus dibela. Tidak, ada syarat-syaratnya juga, kan gitu kan. Nah, tapi dari pertama ketika dia membangun kebohongan dengan konstruksi dia lepas tangan, ini hanya 2 orang nih. Tembak-tembakan kayak koboi, dari atas dari bawah. Sementara Joshua yang sudah pangkatnya ada berlapis-lapis di atasnya Baradae, jago tembak, sniper, 7 kali nggak ada yang kena. Lalu yang Eliezer kena semua. Itu aja sudah tidak masuk akal. Tetapi itu kan berarti rekayasa yang dia
berikan kepada Kapolri, Iya. siapa lagi yang dipecat itu, Iya. di demosi, Kapolres Kapolres, Jaksel, ya. lalu juga Iya. bintang-bintang lain yang Betul. dia temui, Betul. ya dong. Ya. Dia berbohong sebelum di sidang, dia udah bohong dulu nih, Ya. sampai keluar SP3. Ya. Bagaimana kita bisa percaya orang yang sejak awal berbohong lalu kemudian mengatakan kebenaran? Itu bisa jawab nggak, Mas? Nah, ini begini ya. Jadi ibaratnya dia sedang membangun konstruksi kebohongan. Kebohongan pertama ditutupin dengan kebohongan kedua. Konstruksinya ditutupin lagi dengan kebohongan sehingga kebohongan semakin tinggi. Pada akhirnya saya yakin pasti dia akan rubuh dengan bangunan kebohongan sendiri. Artinya apa? Dalil-dalil keterangan FS selama ini apabila dia masih tetap tidak jujur, dia pasti akan menerima hukuman yang berat. Karena yang bisa membebaskan dia adalah satu, kejujuran dia. Lari dari kebohongan daripada dia nanti rubuh dengan konstruksi kebohongan yang dia bangun sendiri. Karena sekarang sudah mulai terkuak juga. Contoh nih ya. Contoh, ada perencanaan tiba-tiba dia mau berangkat badminton, ya, kemudian tiba-tiba dia di jalan lewat rumah Duren 3 ngelihat Joshua di depan dan tiba-tiba berhenti, ya kan? Nah, padahal itu harusnya diungkap oleh hakim. Ya. Apakah benar saat itu dia ada rencana badminton atau tidak? Satu itu. Kedua, ketika ditanya majelis hakim, saudara saksi menembak dinding pakai pistol siapa dan dari mana? Dia langsung menjawab, saya mengambil pistol di pinggang Yosua, ya kan? Padahal sementara, begini. iya, padahal sementara sejak di Magelang, RR sudah mengamankan senjata api milik Yosua. Itu kesaksian pengakuan RR. Pengakuan RR disaksikan begitu. oleh RE. Disaksikan oleh RE juga, Iya. ya kan? Berarti ini kan tidak masuk akal, gitu kan? Kenapa dia masih lakukan ya? Nah, Itu nekat loh, Mas. nekat. Ambil pistol dari pinggang Joshua itu dari mana itu? Karena begini, memang jeratan pasal 340 ini adalah jeratan paling maksimal, ya. Hukuman mati. Hukuman mati. Sebetulnya majelis hakim berdasarkan KUHP ketika seorang memberikan keterangan saksi tidak benar atau bohong di depan sidang, dia bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memproses, menahan. Itu perintahnya gitu. Tapi ini menurut pendapat saya, tapi karena si FS ini merasa sudah ancamannya berat, tertinggi, jadi bagi dia ya. Daripada saya pasang badan karena hanya dituntut pasal kebohongan memberikan keterangan palsu di dalam persidangan. Nangkapnya itu gini, kan? Nangkapnya gini. Saya akan bohong sampai mati. Sampai mati. Kenapa? Karena hukuman saya adalah hukuman mati yang tadi menurut beliau adalah hukuman maksimal. Jadi ketika dia mendapatkan ancaman hukuman mati, maka bohong itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan hukuman mati itu. Jadi ya sudah, bohong aja. Walaupun itu membuat kesal, membuat geram. Hakim tahu nggak sih kalau dibohongin, Mas? Sebetulnya kalau menurut pengamatan saya, hakim tahu. Hakim sudah memiliki kemampuan menilai keterangan mana yang tidak benar, keterangan mana yang bohong. Ada kriteria atau ada karakter hakim yang sengaja membiarkan kebohongan demi kebohongan terungkap. Tujuannya apa? Nanti untuk menjatuhkan pidana yang berat. Ada karakter hakim yang langsung to the point, kamu bohong ada. Jadi saat ini sebetulnya para terdakwa, para saksi yang bohong itu bersyukur diingatkan hakim, kamu berbohong. Karena kalau tidak, hakim bisa langsung memerintahkan untuk ditahan, menambah hukumannya. Ya, gitu, karena pada akhirnya akan terlilit oleh kebohongan sendiri. Oleh kebohongan sendiri. Iya, karena saya lihat ada salah satu yang dikatakan oleh Sambo bahwa dia tidak pernah menyuruh nembak. Sementara dalam kesaksiannya dia bilang bahwa saya memanggil Ricky Rizal, saya minta siap backup untuk nembak. Nah, keluar tuh dari mulutnya. Betul. Lalu jawabannya Ricky adalah, mohon maaf, siap, tidak kuat mampu, mental. Tidak kuat mental. Nah, itu kayak dia membantah omongannya sendiri dan bertentangan. Apakah itu keceplosan? Lalu itu kan nggak bisa ditarik lagi. Menurut Mas Yu tuh
slip of the tongue atau dia memang lupa karena kebanyakan Nah, ini senario? bagus juga nih. Ketika kita membicarakan FS memanggil RR, menanyakan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Kira-kira bahasanya gitu. Tidak tahu. Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Dilecehkan. Nah, itu Dilecehkan. kata-katanya tadi Ya. mau dibahas. Nah, kamu berani nggak backup? Itu menurut keterangan FS bahasanya berani nggak backup apabila Yosua melawan tembak. Ya. Kata-kata berani backup apabila melawan tembak, ya. Menurut keterangan FS, RR mengatakan tidak siap mental. Nah, sekarang pertanyaan kita ya, kita bahas ya. Kalau hanya disuruh membackup, seorang RR disuruh atasannya kenapa tidak kuat mental? Berarti itu bisa dianalogikan, diartikan dan dimaknai bahwa perintah apabila Yosua melawan tembak, berarti itu perintah untuk Bunuh. merampas nyawa. Sehingga wajar RR apabila memang benar dia tidak siap mental karena disuruh untuk menembak, untuk membunuh. Betul. Kalau hanya disuruh membackup, pasti dia sebagai seorang prajurit siap tempur untuk membela atasannya. Seorang polisi, iya kan? ya, Nah, seorang bawahan, itu seorang logika. bawahan. Kalau kita Bukan bahas di prajurit. sini saja sudah ada kejanggalan, ya kan? Apalagi setelah RR mengatakan tidak siap mental, panggil Yosua. Panggil RE, sorry, Panggil maaf. Richard, ya. Panggil RE, Richard. Ketika RE naik, ya, RR manggil RE, ya, RR tidak mengasih tahu apa tujuannya, gitu kan? Singkat cerita sudah sampai di atas ketemu FS menanyakan hal yang sama, ya kan? Nah, hal yang sama ditanyakan ini berarti apa? Situasi kondisi FS ini sudah tidak ada goncangan jiwa lagi. Dia sudah dalam keadaan tenang, sudah bisa memikirkan perencanaan kalau membunuh bagaimana, akibatnya bagaimana. Nah, ini awalnya ya, tanggal 7 malam ketika dia ditelepon istrinya katanya kaget, ada goncangan jiwa. Itu gugur ya. Gugur ya. Dengan dia panggil dua orang Gugur itu ya, gugur. Jadi dia Betul, udah betul. serangan seketika itu juga sudah hilang, udah nggak berlaku. Diulangin pada saat sore hari tiba di Jakarta kan, ketika manggil RE dia mengatakan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? RE mengatakan tidak tahu. Ibu sudah dilecehkan. Ya. Berani nggak backup? Kalau Yosua melawan tembak, siap Ya, nggak? itu juga nggak itu masuk kan? akal. Karena gini loh Mas, Ya. di Magelang itu kan ada dua Betul. ada dua ajudan di rumah dan dua pembantu rumah tangga ya kan, ada Kuat, ada Susi, ada Joshua, ada 5 orang bahkan. Ada ya 5 kan? orang, Jadi betul. itu sendiri tidak ada satupun yang melihat, tidak ada satupun yang Ya. mendengar. Nah, ketika dia laju sendiri dengan karangan cerita Ya. itu, maka saya kemarin ngomong sama Pak Sulaiman Ponto, Ya. itu sebetulnya dia menjerumuskan istrinya sendiri loh Mas. Betul, betul. Karena kalau memang itu terjadi, sidangnya nggak kayak gini jadinya Ya. Mas. Memang betul, betul. Iya kan? Betul. Dan itu sendiri Ya. ketika tidak dilaporkan, Ya. lalu juga yang dituduh itu sudah mati, meninggal dunia, Ya. sudah almarhum, Ya. berarti nggak ada urusan lagi tuh, Betul, mau betul. pidana apapun, benar nggak sih Mas? Betul, betul. Memang Ya, demikian. Kenapa dia membuang-buang waktu ya sebagai seorang Kadif Propam yang tahu bahwa oke lah tadi Mas bilang dia mau supaya dapat pasal 49, saya terpaksa. Ya. Tapi kan gugur dengan Gugur. dia sudah mendengar kesaksian dari RR, dari RE, dari semua pembantu itu yang mengatakan bahwa memang dipanggil bolak-balik ke lantai 3. Betul. Selesai dong. Selesai. 340-nya lengkap sudah. Ya. Iya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan Nah, sebetulnya? Ini dia. Tadi dia ingin membangun konstruksi pembebasan dengan pasal 49. Dia cara pertama gagal, dia berusaha membangun lagi. Dengan konstruksi satu-satunya jalan dibuat cerita seakan-akan seolah-olah ada pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan kalau menurut keterangan Sambo. Pemerkosaan di Magelang ya. Nah, ini juga udah lain Mas. Lain ya, dan pelecehan pemerkosaan. pemerkosaan. Coba, sebagai seorang PH. Kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual ada pelecehan, ada pemerkosaan ya.
tentunya pelecehan berbeda dengan pemerkosaan. Kalau pemerkosaan tentunya ada suatu kekerasan secara fisik, ya, berarti harus dibuktikan dengan visum, ya. Tidak bisa tidak, ya. Saya belum masuk ke arah situ dulu. Ini saya mengarah ke aturan mainnya dulu. Seandainya benar, ya, Inang, seandainya benar di Magelang tanggal 7 itu ada pelecehan seksual atau ada pemerkosaan, ya. Seorang Sambo begitu dia ditelepon, pasti dia dengan kekuatannya akan menghubungi Kapolres tempat, ya. Dan kalau kita melihat, amankan dulu penjahatnya, amankan gitu, kan? dulu, karena dia punya atensi khusus dengan kepangkatan Jenderal 2. Seorang Kapolres pasti akan atensi, ya, pasti di situ juga, ya. Nah, sekarang gini, seandainya memang benar itu ada pelecehan seksual yang dilakukan di Magelang, tentunya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ada namanya korban pelecehan tindak pidana kekerasan seksual, ya. Korban itu mendapatkan hak perlindungan, penanganan dan pemulihan. Itu ada di pasal 66. Ya, saya pernah bahas dengan Reza Indragiri dan tidak bisa karena sudah meninggal ini. Sebelum itu, saya ingin masuk dulu begini. Di dalam pasal 66, penjelasan undang-undang itu mengatakan begini. Kan tadi pasal 66 mengatakan korban berhak mendapatkan perlindungan dan penanganan, kan ya. Pertanyaan kan, kapan korban mendapatkan hak? Kan gitu kan? Apakah sekarang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 66 penjelasan dia mengatakan gini, hak korban mendapatkan penanganan perlindungan pada saat korban atau keluarganya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Ya, jelas di penjelasannya. Jadi saya juga mengingatkan PH-nya si PC, dilihat pasal 66-nya dan penjelasannya. Penjelasan pasal itu penting karena di situ memang benar korban memiliki hak apabila benar itu sebagai korban, ya kan? Tapi kapan korban haknya itu muncul? Di situ di penjelasan jelas saat korban atau keluarga melaporkan ke aparat penegak hukum. Berarti selama korban, apabila benar Ibu PC itu korban, ya, kuat non apabila terbukti, sepanjang dia belum melaporkan ke aparat penegak hukum, berarti dia belum mendapatkan hak penanganan, perlindungan maupun pemulihan. Nah, itu ya konstruksinya. Tapi bagi kami sebagai tim penasihat hukum keluarga Yosua, itu haknya para PH-nya mereka, ya. Tapi mungkin kami dia hanya tidak baca pasal 66 dan penjelasannya. mungkin juga tidak baca penjelasannya. Itu dia. Karena kalau dibaca berarti ini tidak mungkin, ya. Dari awal sudah dijangan. Karena harus lapor. Betul. Nomor satu. Lalu juga perkara nanti juga korban harus mendapatkan pendampingan, kompensasi, itu tidak bisa dijalankan karena tidak ada laporan, ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi, ya. Perlu lapor kan ke aparat penegak hukum. Kenapa dia tidak melapor? Menurut analisa kami, karena memang peristiwanya tidak ada. Peristiwa di Magelang tidak ada. Karena apa? Peristiwa laporan tindak pidana kekerasan seksual yang di Jakarta Selatan dilaporkan di Polres Jaksel, itu sudah SP3, tidak ada peristiwanya. Tidak ada peristiwanya. Dan itu malu, ya. Dan itu malu, sudah ada SP3. Ini akan dibangun di Magelang. Oleh karena itu kalau memang benar itu ada Ibu PC sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, silakan lapor untuk mendapatkan hak-haknya perlindungan hukum. Saya juga dari awal sesuai pasal 66 dan penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Betul. Saya juga bilang itulah, ya. Percuma mau mengoceh di media atau kemudian berbicara depan sidang ketika tidak ada laporan, maka itu tidak valid dan tidak pantas untuk dibahas karena tidak ada peristiwanya. Betul. Sebetulnya. Nah, kesimpulannya jadi gitu. Dilanjutkan, ya kan, begini, ya. Seandainya benar-benar ada pelecehan, ya, dia melapor nih ke Polres. Akan terkunci, akan terhalang dengan pasal 77 KUHP. Apa itu? Manakala tersangka meninggal, maka tindak pidana itu gugur. Ya, akan terkunci seperti itu. Tidak bisa, gitu kan. Nah, ini menarik kan. Jadi
ada dua alasan. Pertama, memang tidak ada peristiwanya. Kalau ada peristiwanya, dia harus melapor. Kalau melapor, dia akan bertemu dengan tembok pasal 77 KUH pidana. Akan gugur. Secara strategi juga berarti nggak bisa jalan strategi itu, Mas, ya. Strategi kebohongan, strategi pembenaran, seolah-olah istri dilecehkan lalu diperkosa. Awalnya dikurang ajari, dilecehkan, diperkosa, tiga-tiganya ini beda. Betul. Dan betul. itu dipakai semua. Nah. Itu saja melaporkannya beda. Karena kalau pelecehan itu ada pelecehan verbal. Betul. Ya dong, Mas. Betul. Saya sampai bilang yang mana sih dicolek di sini? Apa di payudara? Apa di bokong? Yang namanya pelecehan. Perkosaan itu jauh lebih dalam. Ada penetrasi, ada pemaksaan, ada physical abuse, dan itu akan biasanya melukai badan, melukai mental dan jiwa kena. Gitu. Betul. Jadi tiba-tiba dia pakai kata-kata itu seperti seorang kadif propam yang tidak paham sebetulnya itu pidana apa yang sedang dia bicarakan gitu loh, Mas. Nah, ini menarik sekali. Kalau peristiwa itu benar, apa yang dikatakan Inang, ada batin, ada goncang jiwa yang benar. Kalau benar kan, nah itu bisa dipakai jembatan untuk menuju pasal 49. Pelaku bisa bebas karena ada goncangan jiwa, ada serangan yang melawan hukum, seketika itu juga membela istrinya. Betul. Jadi dilakukan waktu bisa pertama kali ketemu juga dong, bisa guling. Nggak bisa dipindah. Betul, pindah bisa tempat dipindah. aja mungkin nggak? Tidak bisa. Jadi hilang ke ad hoc atau keterdesakan itu begitu pindah tempat gugur dong, Mas. Kalau pasal 49 notwear itu pelaku bisa dibebaskan karena membela dirinya sendiri atau orang lain. Saat itu juga. Nah. Artinya ketika misalkan ya, ketika tanggal 7 Juli tengah malam Ibu PC menelpon FS. FS kaget, goncang jiwa kan? Karena Yosua kurang ajar. Seorang jenderal begitu dilaporin istrinya sebagai korban kurang ajarin oleh bawahannya, pasti dia langsung telepon Ricky. Ricky ada di sana. RR kan? Rick, Yosua habisin atau Yosua sikat. Kan bisa. Itu goncang jiwa. Ya. Ini kan sudah reda. Bukan sudah reda lagi, sudah hilang karena udah ada persiapan badminton, dia sudah tenang kan, dia sudah mempersiapkan mau badminton kan, tenang. Itu gimana tuh, Mas? Main badminton tapi pakai seragam. Saya izin minum dulu ya. Jadi ini waktu FS bilang mau main badminton kan pakai baju seragam, lalu juga membawa senjata, bukan hanya di seperti Wild West, di mobil juga ada stayer ternyata. Jadi itu mau perang atau mau main badminton? Pertanyaan saya itu loh, Mas. Dan tiba-tiba di jalan bisa ketemu, menurut keterangan FS, tiba-tiba begitu berangkat dia ketemu Joshua, lihat Joshua di depan pintu gerbang. Kemudian dia berhenti. Nah, sebetulnya kalau majelis hakim mau menggali untuk membuktikan apakah ini perencanaan menuju Duren 3 atau benar-benar badminton, gampang itu verifikasinya. Misalkan kan FS ini mengaku bahwa setiap hari Selasa dan Jumat ada jadwal badminton. Kemudian kalau saya tidak salah dengar dia menemani pimpinan. Kalau pimpinan dia kan Kapolri. Ya, apakah benar itu hari itu ada jadwal Kapolri badminton? Digali untuk membuktikan ini rencana badminton benar atau hanya alibi menuju Duren 3. Karena kok bisa benar dia begitu berangkat, kemudian ditanya, kalau nggak salah ditanya salah satu jaksa, ada telepon tapi tidak diangkat, kemudian dia lihat Joshua, dia berhenti. Ketepaannya tuh kok sangat, bisa blessing banget, ya kan? Masuk akal, betul. Nah ini kalau kemarin itu majelis hakim maupun jaksa menggali lagi, itu telepon masuk dari siapa bisa itu kebongkar juga. Kan bisa kelihatan miss call atau diterima atau miss call ya. Apakah Kapolri telepon mau konfirmasi badminton, apakah itu karang-karangan. Nah, itu juga hakim kan menanyakan, Mas. Betul. Anda menerima telepon saudara mana? Ada terima telepon. Terima telepon dulu baru lihat Joshua atau lihat Joshua dulu baru terima telepon? Itu maksudnya apa? Dia menjawab gitu, Mas? Itu sebetulnya itu kalau nggak salah pertanyaan dari jaksa ya. Itu pertanyaan begini, arahnya begini.
Kalau ada telepon dulu baru melihat Joshua, berarti patut diduga itu melihatnya dibuat-buat seakan-akan melihat, padahal belum tentu Joshua ada. Dia memberikan sinyal, diduga memberikan sinyal waktunya ini turun. Oh, telepon, bos, udah siap bisa nih. jadi ya. Joshua sudah sampai nih. Bisa. Boleh kalau mau sekarang. Jadi kayak telepon untuk Tanda. kode, tanda bahwa Betul. sudah siap. Ada satu orang di rumah dinas yang sudah standby dan melaporkan kepadanya. Mungkin Dan kesana itu arahnya ya. arahnya ke situ. Ini analisa saya duga. Jadi signal telepon atau kode telepon itu bisa miss call, berarti itu kan sudah ada skenario kan, kita nggak tahu. Bisa juga kalau ada miss call, udah itu berarti Anda harus turun. Tapi kalau memang majelis ingin menggali, ya silahkan menggali apakah benar FS ini ada jadwal badminton mendampingi atasannya di Depok. Itu silahkan digali, itu kewenangan majelis hakim. Itu sih bisa ya, bahwa bisa ya. Sama siapa janjiannya? Ya, itu latihannya sudah dijadwal, sama siapa tinggal dikonfirmasi. Kalau atasannya berarti Kapolri ya kan? Karena dia memberikan keterangan di persidangan tanggal 7 kemarin, dia mempersiapkan badminton. Mempersiapkan ini kan berarti apakah dia benar-benar mau menemani badminton atau belum, kan baru persiapan gitu. Nah ini nanti majelis hakim yang menilai ya. Ini hanya saya sebagai PH dari keluarga Joshua menganalisa konstruksi keterangan si FS. Iya. Kalau dari sisi seorang penasihat hukum ya Mas ya, itu seandainya Mas yang jadi kuasa hukumnya FS, akan membiarkan nggak sih dia tergelincir dalam kebohongannya sendiri dan akan terlilit? Ya memang kita tidak bisa mengandai-andai, tapi andai kata bukan pembela FS ya, saya selaku pengacara penasihat hukum kepada klien saya siapa saja, saya selalu mengarahkan berbicara yang benar dan jujur. Bahkan sebelum saya membantu klien saya selalu saya investigasi dulu. Berkas saya pelajarin dulu, benar atau tidak. Yes, jadi pengacara pun juga punya PR ya. Oh iya, karena tidak begitu ada klien masuk langsung iya saya bilang tidak. Saya punya kemampuan untuk menginvestigasi calon klien itu benar atau tidak. Kalau menurut keyakinan saya ini tidak benar, mohon maaf saya tidak bisa membantu. Pernah menolak? Kecuali Mas? Sering. Karena kecuali klien akan bertindak benar jujur, itu kami bela. Ya. Itu walaupun ada hukuman, tapi itu meringankan. Jadi gitu penting kan? Ya Mas ya, menurut gitu. Mas Yo, kejujuran klien itu penting. Jadi kita bisa paham ya, kalau ada beberapa pengacara yang mundur tuh, pengacaranya PC, walaupun waktu itu dibully habis namanya Patra Emzan, tapi dia dengan terus terang mengatakan bahwa saya dibohongi dan saya tidak bisa lagi lanjut gitu kan. Langsung mundur ya. Langsung mundur. Nah, ini kan berarti kebohongan yang sama dilanjutkan. Lalu ada Febri dan juga Rasa Mala yang artinya sudah tahu ini kebohongan. Pertanyaan saya, pengacaranya bisa mengajurkan kebohongan lalu menyanyikan lagu yang sama walaupun peristiwa ini tidak ada. Itu bisa ya, berarti ada paduan suara untuk pembenaran terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Paduan suara yang dibangun dengan nada yang karang-karangan, pasti endingnya atau refrain lagunya pasti nanti akan paras ya. Karena pesertanya juga kan ambil suaranya jadi beda-beda. Karena Ricky ada yang bertentangan, kok bertentangan dengan keterangan Ricky Rizal? Lalu Romer bilang ada terima telepon, kamu bilang tidak. Lalu juga senjata sudah diamankan, kenapa bisa dari pinggang? Lalu juga, mereka ada yang di tempat peristiwa tapi bilang tidak dengar dan tidak lihat. Itu gimana menurut Mas? Itu briefing bukan sih? Sebelum itu saya selagi ingat tadi kegoncangan jiwa itu saya lanjutkan ya. Ketika malam hari kan sudah gugur nih ya. Nah, ketika FS mengaku memberi keterangan mau berangkat badminton ke Depok ya. Itu bulu tangkis luar biasa. Ya, bulu tangkis ya. Tiba-tiba melihat Joshua. Menurut keterangan FS, dia begitu melihat Joshua langsung dia emosi ya. Nah, ini dia akan membangun lagi nih, konstruksi notwear. Waktu disaguling nggak emosi?
emosi tapi mungkin sudah reda, ya kan? Nah, ini akan membangun emosional lagi untuk memaksakan pembelaan Noteware 49 bahwa dengan dia melihat Joshua seakan-akan benar ya, wah ini Joshua yang melecehkan istri saya jadi emosi, saya melakukan bla 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 bla. Nah, cuman di situ ada peristiwa yang janggal. Kalau seandainya begitu dia ngelihat Joshua emosional, tentu dia langsung mencari Joshua dan menghabisi. Tidak perlu memanggil Ricky, tidak perlu memanggil RE untuk kamu backup saya, tidak perlu. Dan naik lantai atas dulu. Naik lantai atas. Ini yang bisa masuk ke pasal 49. Dia melakukan sendiri, bukan menyuruh. Kalau dia menyuruh menghabisi nyawa orang lain, merampas nyawa orang lain, berarti sudah merencanakan. Berarti 49 nggak masuk. Karena apa? Goncangan jiwanya sudah turun. Serangan yang melawan seketika itu juga sudah turun. Oke. Gitu. Bisakah saya menyimpulkan bahwa FS ingin bebas lepas dari tuntutan hukuman mati supaya bisa masuk ke pasal 49. Pembelaan diri, terdesak, dilakukan secara mendadak saat itu juga. Yang kemudian gugur dengan sendirinya karena berkali-kali sudah ketemu Joshua. Jadi saya pikir itu juga mestinya dia paham ya bahwa akan sia-sia gitu. Jadi apalagi sih Mas yang tersisa kalau semua kebohongan dari awal itu dari tanggal 11 Juli sudah bohong sampai sidang terakhir tanggal 7 Desember masih bohong juga. Menurut Mas nih kedepannya nih apa yang akan disidang kalau bohongnya berkelanjutan, sustainable lie namanya. Sampai sidang terakhir kemarin kami yakin perencanaan pembunuhan akan semakin menguat. Sudah terbukti yang satu-satunya jalan yang bisa meringankan terdakwa adalah apa? Dengan berlaku jujur. Dia berlaku jujur. Mengungkapkan apa yang benar-benar dia alami, dia lihat, dia dengar di muka sidang. Itu akan meringankan. Jangan malah lari dari kejujuran. Kalau dia lari kejujuran, pasti dia akan lupa settingan. Berbeda halnya kalau dia mengalami sendiri, kapanpun ditanya pasti dia akan lugas. Seperti RE ya. RE ini kan jujur, jadi dia ditanya majelis hakim lugas, nggak ada, tidak perlu ngarang-ngarang. Nggak perlu ngarang-ngarang. Itu yang akan meringankan dia. Bisa ya? Bisa. Tapi sepanjang dia tidak berbicara jujur, saya yakin akan terjerumus pada hukuman yang berat. Itu akan memberatkan. Gitu. Apakah dia tidak tahu konsekuensi itu? Mestinya dia tahu. Harusnya tahu. Tapi seandainya dia tidak tahu, harusnya penasihat hukumnya juga memberikan nasihat yang benar. Itu kan, gitu. Ini penasihat hukum yang menjerumuskan karena kebohongan itu hanya akan memberatkan. Tapi pikirannya gini, aduh, saya kan dituntut bisa maksimal hukuman mati. Jadi kalau ditambah bohong, apalah artinya? Benar nggak Mas? Betul. Lalu saya punya pertanyaan kepada Mas Yohanes. Kemarin itu kan harusnya PC juga memberikan kesaksian. Lalu atas permintaan PH-nya tidak ingin terbuka maunya sidang tertutup gitu. Menurut Mas itu pantas nggak sih minta sidang tertutup Mas? Sementara ini sidang 340. Betul. Memang kemarin kita lihat di media. Makso nggak itu Mas? Ya itu memaksakan diri. Jadi gini ya Inang ya. Yang saya lihat di media PH dari PC atau FS itu meminta agar sidang yang harusnya kemarin itu menghadirkan keterangan FS dan keterangan PC untuk terdakwa RM, RE dan KM, RR, RE dan KM, maka keterangan yang PC itu kan dipending dengan alasan kalau menurut info yang saya dapatkan ada permintaan dari salah satu PH terdakwa karena ini PC ini akan memberi keterangan mengenai tindak pidana susila, maka dia minta agar sidangnya tertutup. Asusila mau dibawa-bawa supaya sidang tertutup. Nah, informasinya majelis hakim menolak. Apakah itu menolak atau menunda? Tapi saat ini kan sidang untuk keterangan PC yang untuk terdakwa RE, RR 340 sidangnya. 340 ditunda hari Senin.
Tapi sidangnya tetap 340 walaupun hari Senin. Menurut bener nggak, Mas? saya ini tidak bisa dilakukan sidang tertutup Nah. karena apa? Dakwaannya, konstruksinya adalah Betul. dugaan perampasan nyawa pasal 340. Betul. Subsidiar 338 Betul. tetap itu sesuai asas hukum kuhap terbuka untuk umum. Mm-mm. Kecuali ya, Nah, kecuali pihak PC melaporkan ke aparat penegak hukum adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual, kemudian digelar sidang tersendiri, itu boleh tertutup. Memang itu konstruksinya. iya. Jadi Ini kan bukan gitu kan. Jadi dapatkah saya simpulkan bahwa PH yang meminta sidang agar tertutup karena mungkin PC malu, kliennya malu ada hal-hal yang ingin diungkapkan, itu salah tempat karena memang tidak mungkin dikabulkan. Tapi kenapa masih minta juga? Ini kan jelas tadi seperti yang Mas Yo bilang, sidang 340, subsidiar 338. Betul. Tidak ada urusan asusila, tidak ada urusan esek-esek. Kenapa masih dipaksakan pengen minta keistimewaan? Nah ini karena kalau menurut analisa saya, para pihak terdakwa FS dan PC ini masih membangun seolah-olah ada pelecehan seksual. Lah ini udah sidang. Tapi lupa, ranah yang sidang sekarang ini kita bermain di lapangan bernama lapangannya pasal 340 Saya pikir sesuai dakwaan. saya nih Bukan ranah badminton tindak pidana yang kekerasan. tidak jadi juga, main badminton tidak jadi. Jadi gini, Mas, Gitu kan? saya ini kan nggak usah jadi kuasa hukum ya, tidak usah jadi penasehat hukum, bisa tahu gitu bahwa oh ini JPU tuntutannya adalah pembunuhan berencana dengan subsidiar 338 pembunuhan gitu kan. Betul. Dua-duanya pembunuhan nih. Iya. Yang nomor 1 340, yang nomor 2 338, dua-duanya Betul. pembunuhan. Apa urusannya dengan tiba-tiba mau memasukkan pelecehan seksual supaya sidang tertutup yang tidak mungkin dikabulkan? Betul. Kalau hakim mengabulkan maka kita yang akan protes. Itu menyalahi hukum acara. Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dugaan tindak pidana kekerasan seksual Di luar karena surat dakwaannya yang didakwakan adalah pasal 340, 338. Dua itu saja. Dua itu. Nah, ya. kalau itu kemudian terjadi, berarti pihak dari keluarga Joshua akan keberatan. Iya, keberatan. Walaupun pasti, walaupun itu akan dikonstruksikan oleh penasihat hukum bahwa itu motif motif yang bisa mengelaborasi menuju jembatan, bukan motif, diduga motif nggak ada bukti sebagai jembatan untuk mengarah ke pasal 49 notware. Kalau itu jembatan itu berhasil dibangun, bebas dia. Tapi sayangnya jembatan itu rubuh di tengah jalan karena peristiwa demi peristiwanya tidak sesuai dengan kebenaran. Betul. Hanya sesuai dengan pembenaran dia sendiri. Pembenaran. Ya? Bukan kebenaran, tapi pembenaran. Pembenaran ya, gitu. Itu yang menjadi judul kita. Pembenaran yang terus menerus. Nah, mungkin kita paham ya setelah Mas Yo menjelaskan bahwa memang tujuannya supaya bebas, supaya nanti bisa dipakai pasal 49 itu keadaan terdesak, membela diri, membela kehormatan sehingga bisa lepas. Menurut saya itu terlalu jauh ya. Karena apa yang sudah tersaji dari bulan Juli ini sudah mau tutup tahun, Mas. Betul. Nah, kita sudah mau tutup tahun. Jadi kita tahu bahwa pembenaran tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Yo itu berlangsung terus. Saya hanya ingin tanya pendapat dari Mas Yohanes nih sebagai penutup, apa yang akan dikatakan oleh Mas Yo melihat dari kesimpulan ini, Mas? Sebetulnya apakah sidang akan panjang? Saya juga masih tanda tanya apakah nanti akan dikabulkan permintaan PC yang dari awal itu minta penahanan ditunda, minta cuti 2 minggu, minta tidak boleh diperiksa. Ini kemarin aja tidak datang karena COVID. Jadi dari awal sampai sekarang ini terlalu banyak keistimewaan itu, Mas. Sebagai statement terakhir ya. Closing nih, Mas. Silakan. Jadi sebetulnya begini, hal yang bisa meringankan para terdakwa itu ada satu, bertobat, mengatakan sejujur-jujurnya. Seperti Richard Eliezer, dia sudah bertobat dan berbicara apa adanya dan dia jujur. Itu akan meringankan. Masalah dia dibebaskan atau tidak nanti terserah penasihat hukumnya untuk mengkonstruksikan pasal-pasal yang bisa membebaskan dia. Karena permintaan maaf dan jujur itu juga tidak bisa dijadikan konstruksi pembebasan, tapi meringankan saja. Tapi status kedudukan Richard Eliezer yang berkata jujur
saya selaku pribadi maupun tim mengatakan sangat terima kasih. Karena di dalam persidangan pidana ini perlu cahaya yang terang, perlu kebenaran material yang seterang-terangnya. Untuk mendukung kebenaran material berarti kan harus jujur. Kalau tidak jujur berarti dia ajur. Nah, oleh karena itu saya sarankan para terdakwa baik Bapak Ferdy Sambo maupun terdakwa lainnya harus berbicara jujur. Apa yang dia alamin, dia lakukan, dia dengar untuk meringankan hukumannya. Itu Inang ya. Sebetulnya masih panjang harus kita ungkap nih ya. Tadi ada Inang menarik. Kenapa sih ini kok kemarin persidangan PC alasan COVID dan lain-lain. Ini ada alasan tertentu ya. Nanti kita bahas ya. Karena ini menarik ya. Coba. Sebetulnya begini. Beberapa hari lalu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rancangan kan udah disahkan ya. Ini analisa saya ya. Dan dia berlaku 3 tahun sejak diundangkan nantinya. Nanti 2025 ya Mas ya? 3 tahun bahwa ya. kita harus tunggu sampai 2025 salah satu pasal di situ bahwa hukuman mati itu akan berlaku masa tenggang selama 10 tahun. Iya, betul. Di dalam aturan peralihan, apabila undang-undang ini sudah diberlakukan dan ada perkara yang masih dalam proses persidangan, maka akan diberlakukan undang-undang ini. Saya khawatir ini nanti masuk ke undang-undang yang baru sehingga apa? Misalkan ya, hakim menjatuhkan hukuman pidana yang paling berat atau hukuman mati karena KUHP 340 ini kan ancaman hukuman mati. Ketika putusan inkrah, jaksa langsung mengeksekusi. Nah, ini kalau berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ada masa tenggang waktu 10 tahun. 10 tahun ini ya kan banyak celah nantinya. Betul. Itu yang kita mungkin akan bisa jadi diarahkan untuk seperti, tapi dari time waktu tidak akan terjadi karena saya yakin sebelum itu berlaku ini sudah putus, sudah inkrah. Mudah-mudahan. Jadi gitu. Analisis Mas Yohanes yang terakhir ini biasa. Ilmunya masih sama, ulur-ulur waktu. Ulur yang sudah dari awal betul, Jadi sebagai penguasa hukum ingatkan waktu mau minta di otopsi yang kedua juga harus tunggu. Lalu juga banyak hal-hal yang memang diulur. Waktu mau diperiksa juga sebetulnya bisa lebih cepat sidangnya, tapi karena PC tidak kunjung ditahan, tidak kunjung memberikan ini keterangan, setelah SP21 baru diserahkan, ditahan. Jadi penguluran waktu ini menurut Mas Yohanes maunya sih lebih banyak lagi diulurnya. Lebih longgar supaya bisa dipakai nanti yang 2025 ada restoratif justice 10 tahun tenggang itu ya. Tapi kita percaya dengan majelis hakim karena gini, beri aku hakim yang baik, jaksa penuntut umum yang baik, pengacara yang baik, maka keadilan kebenaran akan ditegakkan. Ya kan? Walaupun undang-undang buruk ditangani seorang hakim yang baik. Iya, betul. Maka itu akan menuju keadilan. Kita juga tahu ya. Ini pelajaran nih buat kesayangan Inang. Makanya ada Mas Yohanes. Karena gini, kita menyaksikan sidang terbuka, kita bisa lihat bagaimana hakim bertanya, bagaimana jaksa menuntut, dan bagaimana pembohong-pembohong bersaksi, lalu juga dusta-dusta bertebaran, senario-senario berhamburan di ruang sidang. Tetapi yang penting kita tahu bahwa kita ini sedang dibohongi. Dan sekarang kita dapat konfirmasi menurut Mas Yohanes itu supaya bisa bebas dengan dalih terpaksa harus menembak. Pasal 49. Nah, kesayangan Enang semua, semoga bisa memetik pelajaran. Nanti kita bahas lagi sidang Sambo, mudah-mudahan di penghujung tahun ini bisa lekas selesai. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Mas Yohanes. Terima kasih Horas Inang. Horas. Thank you.